Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Yuk yang semangat jawabnya. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Nah, yang semangat ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah sehat semuanya. Ada yang sakit? Ya, tidak. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum mengawali belajar kita berdoa dulu ya. Siapa yang berani memimpin doa tanpa tunjuk tangan? Ya, Mas Naim ya. Dipimpin berdoa. Berdoa mulai. 1, 2, 3. Yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Hari ini kita akan belajar tema 7 ya. Kalau di sekolah kemarin tema berapa? Tema 5. Tema 5 sekarang kita ke tema 7 dulu ya. Tema 7 kita belajar tema 7. Tema 7 itu judulnya perkembangan teknologi. Tema 7 subtema 2 perkembangan teknologi produksi sandang. Sandang itu apa sandang? Ini ada sandang, ada sandang itu pakaian. Ya, kita akan belajar tentang pakaian hari ini. Produksi pakaian. Muatan terpadunya ada muatan bahasa Indonesia dan matematika. Jadi tujuannya nanti setelah belajar ini kalian bisa mengetahui proses pembuatan pakaian itu seperti apa, siapa saja yang berperan dalam pembuatan pakaian, kemudian tugasnya apa saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan mengetahui tentang simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar. Kita membaca dulu ya. Untuk literasi juga, literasi itu juga harus banyak membaca. Di sini ada teks. Yo, Mas dulu, siapa namanya? Febri ya. Maskernya dibuka, kemudian dibaca yang keras. Dari judulnya dulu. Dari bahan pasar sampai ke pasar. Yang lain menyimak ya. Berasal dari bahan. Rekaman itu dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Keberagaman pekerjaan. Kita simak dari bacaan tadi. Yang pertama, pakaian itu bahannya dari apa? Kain. Bulu domba. Nah, itu ada yang dari bulu domba, ada juga yang dari ulat sutra. Betul. Nah, yang petani menanam pohon kapas, kemudian dipanen, itu bisa menjadi bahan dasar. Kemudian kalau yang menyediakan ulat sutra dan bulu domba itu siapa? Peternak, pinter. Kemudian setelah dari petani dan ke peternak itu kan bahan dasar ya, ada kapas, ada bulu domba, ada serat sutra, ada serat daun. Itu dibawa oleh petani dan peternak. Hati urut-urutannya ya. Proses pembuatan pakaian ya. Profesinya yang pertama ada petani. Petani atau peternak. Itu urut-urutannya. Jadi ada petani atau peternak, kemudian pemintal, penenun, penjahit, dan penjual di pasar. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya tidak? Tidak? Kalau tidak ada yang tanya, sekarang kalian tulis dulu tugas yang pertama. Sekarang
tentang pakaian, cara membuat pakaiannya. Nah, pakaian itu terbuat dari kain. Ya, ayo kenalkan cara bicara sendiri ya. Nah, kain itu bermacam-macam ya. Ada kain yang polos, ada yang motif, ya, ada yang gambar, dan juga ada yang ciri khas Indonesia itu kain apa? Kain batik, betul ya. Kain batik. Di sini saya sudah membawa gambar. Di sini gambar contoh kain batik. Tadi kan kalian sudah baca tentang pakaian ya. Nah, kita akan baca tentang kain, khususnya kain batik. Sekarang coba diamati dulu gambar kain ini. Kelihatan semuanya? Nah, dilihat gambar kain ini. Nah, dari gambar kain ini coba dilihat ada bangun datar apa saja? Lingkaran, betul. Apa lagi? Segitiga yang mana? Ini bukan segitiga. Coba ini apa? Oh, tak balik gini, ini jadi apa? Persegi, betul. Nanti di gambar yang pertama ada bangun persegi dan juga lingkaran. Sekarang gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua ada bangun datar apa? Apa? Persegi panjang, betul. Apa lagi? Persegi, betul. Nah, tadi gambar yang pertama tadi ada lingkaran dan persegi. Kalau gambar yang kedua persegi dan persegi panjang. Itu adalah beberapa contoh dari bangun datar. Kita akan belajar tentang simetri lipat dan simetri putar. Ada yang sudah tahu apa itu simetri? Belum? Nah, kalau belum tahu semuanya perhatikan dulu untuk persegi panjang. Nah, tadi simetri lipat itu adalah jumlah lipatan yang bisa membagi dua bangun datar ini menjadi dua sama besar. Nah, ini bangun persegi panjang. Kalau persegi panjang dilipat seperti ini ya, bisa menjadi dua bagian sama besar tidak? Bisa ya, ini kan buku lipat seperti ini ya, bisa dibagi menjadi dua bagian sama besar, ada bagian kanan dan juga kiri. Nah, ini berarti simetri lipat yang pertama, garis ini yang di tengah, seret plus. Nah, ini simetri lipat yang pertama, garis ini loh, garis yang membagi dua menjadi sama besar. Nah, ini simetri lipat yang pertama. Kemudian sekarang kita akan belajar tentang simetri putar ya. Kalau tadi menghitung simetri lipat itu dengan cara dilipat, sekarang seperti namanya simetri putar, berarti itu dengan cara memutar. Nah, yang diputar apanya? Ayo kita percobaan lagi dari tadi ya. Nah, sebelum Mas Fadlan nanti praktek sombong, putar. Yang lain menghitung, membantu Mas Fadlan menghitung bersama-sama berapa banyak simetri putar pada bangun persegi. Caranya yang pertama mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mbak Ida, yang tadi saya sudah mengambil pembelajaran. Yang pertama, karena ini musim pandemi, Mbak Ida menerapkan protokol kesehatan, ada 3M, menjaga jarak, pakai masker, dan mencuci tangan. Di sini koreksi saja, nanti untuk mencuci tangan di lain waktu. Di depan rumah ada keran ledang untuk tangan dan guru bisa mencuci tangan. Yang kedua, karena ini musim pandemi, ini Mbak Ida karena CPNS dan mengajar komposit pertama, terima kasih sudah di 3 tempat ini ya Mbak Ida ya. Kemudian proses pembelajaran ini
lain dari yang lain. Kalau tatap muka itu jelas di kelas, tapi kalau ini dilaksanakan di tiap rumah di kelompok masing-masing. Ini hal yang luar biasa, belum pernah ada kecuali ada hari ini dan entah sampai kapan, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Untuk proses pembelajaran dari awal sampai akhir untuk Mbak Ida sudah runtut sesuai dengan apa yang tertulis dalam RPP. Mudah-mudahan untuk pembelajaran yang akan datang lebih baik lagi. Ini ya sudah baik, dengan pelajaran yang akan datang akan lebih baik lagi. Ada beberapa yang memang menyesuaikan kondisi, mengatur jarak juga karena kondisi tempatnya tidak memungkinkan, ya itu sudah maksimal bagus. Kedua, dalam kegiatan pembelajaran untuk pendahuluan sudah sesuai, inti sudah sesuai, sampai dengan penutup sudah sesuai. Mudah-mudahan di lain waktu akan lebih baik lagi. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan apa-apa yang barusan kami lihat dalam pembelajaran dengan pada tema 7 perkembangan teknologi, subtema perkembangan teknologi produksi sandang. Muatan terpadunya adalah bahasa Indonesia dan matematika. Secara umum dalam penyampaian materi sudah bagus, guru sudah melibatkan anak dalam pembelajaran dan guru bisa membimbing anak yang mengalami kesulitan. Tetapi di sini waktu saya melihat RPP, di sini belum tercantum adanya KI dan KD. Kemudian yang kedua, dalam menyampaikan pembelajaran, alangkah baiknya tidak usah disebutkan anak-anak sekarang pelajaran bahasa Indonesia atau anak-anak sekarang ganti pelajaran matematika. Karena apa? Karena di sini adalah pembelajaran tematik. Nah, yang namanya tematik itu sudah menyatu antara matematika, bahasa Indonesia dan matematika. Tadi waktu awal sudah bagus penyampaian itu, alangkah baiknya kalau tadi kan macam-macam kain. Nah, kemudian disampaikan macam-macam kain itu ada yang kain bermotif batik. Nah, dalam motif batik ini itu ada bentuk-bentuk bangun datar. Nah, itu jadi tidak usah disampaikan sekarang pelajaran matematika itu tidak usah. Jadi untuk kedepannya seperti itu. Ya, hanya itu sudah bagus dalam penyampaian, dengan interaksi dengan anak juga sudah bagus. Guru ada membimbing anak juga sudah ada membimbing anak yang kurang memahami materi. Guru juga melibatkan anak dalam pembelajaran itu sudah bagus. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.